Pokoknya perbanyak jaringan, berani memulai usaha, terus kita cari mentor yang udah berhasil, yang sejenis dengan usaha kita. Terus pokoknya jangan menyerah, usaha memang nanti naik turun, bakal naik turun. Jadi walaupun nanti turun, omset turun, atau nanti laba turun, tidak menutup untuk nyewa ruko atau apa, atau bayar karyawan, itu kita tombok gitu. Pokoknya tetap jalan terus dan tekuni, seriusi. Insya Allah kalau kita fokus di satu hal, itu nanti kita akan berhasil dengan hal tersebut. Dan jangan lupa untuk berdoa, karena keberhasilan kita itu tidak lain merupakan hadiah dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha kerja keras kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif. Saya sekarang tinggal di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dan saya sekarang mengelola toko Kurmanis Jogja. Toko Kurmanis Jogja ini menyediakan kurma, terus jajanan khas Arab, terus makanan sehat sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dan oleh-oleh, semacam oleh-oleh haji. Jadi barang-barang dari Timur Tengah, barang-barang dari Arab itu kita sediakan di toko kita utamanya, tapi kita fokus di kurma. Itu kita insya Allah paling lengkap lah, jenis-jenis kurma itu banyak. Jadi dulu itu saya masih kuliah Mas, saya juga sekarang ini baru lulus lah, jadi belum lama. Jadi sejak sekitar semester 5 atau 6 itu saya mulai tertarik untuk menekuni usaha ini. Dulu jadi ceritanya ini simple. Jadi dulu itu ceritanya pas saya kan sering ikut kajian di salah satu masjid di Jogja, Masjid Pogung masjidnya. Lah di sana kita itu kajiannya itu hari Kamis Mas. Jadi hari Kamis itu kalau sore kan otomatis kita iftar, buka puasa sunnah bareng lah. Itu teman-teman semua iftarnya pakai kurma, kan mengikuti sunnah lah. Tapi dulu itu agak susah kalau kita cari kurma. Jadi terus coba saya sama temen mencoba mendatangkan kurma. Mendatangkan kurma itu dulu cuma deket dapatnya itu dari Jogja juga, daerah Jogja juga. Kita coba, ternyata alhamdulillah bisa jalan. Itu sambil saya kuliah masih. Terus setelah bisa jalan itu saya sama temen coba seriusi, kita coba datangkan yang lebih jauh lagi, lebih banyak jenisnya lagi. Saya saat itu datangkan, setelah kita datangkan dari daerah Jogja aja, terus kita datangkan dari Jakarta. Dari Jakarta itu ada beberapa jenis, tapi saya rasa kurang lengkap. Terus kita cari-cari lagi, tuh ada beberapa temen yang dapat beasiswa di Sudan, Mesir. Saya coba kontak mereka, apa bisa untuk mendatangkan produk-produk kayak kurma dan yang lainnya dari sana. Bisa, ternyata alhamdulillah. Dulu awalnya itu yang bikin lebih lancar lagi itu ada kurma muda Mas. Jadi kan kalau kurma muda itu nggak tahan lama. Jadi di Indonesia itu cuma dikit banget ada kurma muda. Saya itu dari sama temen di Sudan itu, yang kuliah di Sudan itu, kita coba kerjasama datengin kurma muda. Terus dapat kurma muda. Itu kurma muda ternyata di Indonesia itu bisa untuk promil. Jadi dulu untuk promil, untuk kesuburan dan penyeimbang hormon itu kurma muda secara ilmiahnya. Terus alhamdulillah laris terus. Tetapi dulu masih dikontrakan semester 4, 5, 6 lah, antara semester itu masih dikontrakan. Terus habis itu saya mulai skripsi. Itu udah skripsi hampir selesai, saya coba buka toko. Yang pertama itu di Palagan.
di Jalan Palagan KM 9. Nah, setelah buka toko di Jalan Palagan KM 9 ini, alhamdulillah kok laris, banyak yang minat, banyak yang datang. Terus saya coba kelola secara profesional. Kebetulan saya juga di jurusan manajemen kuliahnya, coba saya kelola bersama 2 teman saya ini. Saya kelola, alhamdulillah jalan. Dulu kenapa saya memilih usaha kebutuhan muslim itu, yang pertama karena dulu itu yang masalah simple banget itu, yang masalah kurma. Yang kedua, usaha muslim ini itu kurang dilirik, terutama oleh anak-anak muda seperti saya, lulusan kuliah itu kurang dilirik. Padahal kita kan 80% itu penduduk Indonesia itu muslim. Kenapa usaha di bidang kebutuhan muslim ini kurang dilirik sama teman-teman lain? Nah, dari itu juga saya mulai serius. Berarti ini kita punya pangsa pasar yang luas, cuma tinggal kita mengelolanya bagaimana. 80% dan masih sedikit kompetitornya. Jadi kita mulai kita cari celahnya. Kita alhamdulillah nemu cara pemasarannya lewat online, Facebook, Instagram, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak yang minat. Dulu tantangannya itu modal tentu, tapi itu tantangan yang tidak itu sih. Kalau modal itu bisa dicari. Saya juga ada pesan, jadi sebisa mungkin kalau memulai usaha modalnya jangan dari hutang, jangan dari apalagi hutang riba. Sebisa mungkin coba kita ajak teman-teman kita, nanti kita syirkah, kita bagi hasil mudharabah. Jadi nanti kalau misalkan usaha kita menggunakan modal riba, itu kalau menurut saya hanya ada 2 kemungkinan. Kita akan berhasil tetapi akan kita pertanggungjawabkan kelak, atau kita memang diberi peringatan oleh Allah dengan usaha kita digagalkan, dibangkrutkan. Jadi saya itu dulu modal, tapi solusinya ada, saya sirkah. Saya mengajak dulu itu 2 teman. Jadi dulu itu 2 teman saya dari Kalimantan itu saya ajak untuk sirkah. Jadi saya 50, teman saya 50, tapi teman saya itu akhirnya keluar karena dia lulus duluan. Dia lulus duluan, terus akhirnya saya kelola sendiri. Tetap tapi ada sirkahnya berapa persen gitu ada. Terus habis itu saya ajak teman lain, buat masuk, tambah lagi modalnya. Alhamdulillah modalnya lebih besar dari teman lain ini. Terus dia juga ikut membantu mengelola. Sampai sekarang usaha saya ada 3 itu semua sirkah, dan alhamdulillah semuanya lancar, baik. Yang penting kita di usaha kita nggak boleh serakah, walaupun misalkan kita merasa kita yang paling bekerja, tetapi kalau sudah sirkah insya Allah rezeki teman kita juga pasti dilewatkan sama kita, sama Allah. Jadi kita bisa memegang rezeki yang banyak, dan memang harus dapat kita sirkahkan secara adil. Kalau untuk memulai, saya dulu itu yang pertama kita punya keberanian untuk action. Jadi misalkan kita udah punya ide, udah ada terbersit ide, itu langsung aja kita action, kita ambil peluang itu. Jadi kalau misalkan nanti belakang-belakangnya misal kayak modal uang, terus SDM, terus nanti ngelolanya gimana, kalau punya karyawan nanti ngelolanya gimana, insya Allah nanti selaras dengan berjalannya usaha, nanti kita akan bisa menyesuaikan. Misal, oh ternyata seperti ini mengelola karyawan, oh ternyata seperti ini mempunyai toko, mengelola toko. Jadi insya Allah dengan berjalannya usaha kita nanti gampang. Keberanian, terus perbanyak teman, terus belajar dari mentor. Mentor itu nggak cuma kalau kita datang ke orang yang udah berhasil terus kita minta ilmunya, itu nggak. Mentor itu sekarang bisa online, kita lihat kisah sukses orang di YouTube, terus kita bisa juga lihat toko online. Misal kita jualan sepatu, kita lihat toko online di Instagram atau marketplace yang udah berhasil jual sepatu sampai sukses gitu, kita contoh cara-cara mereka beriklan, kata-kata mereka
di Instagram captionnya gimana, cara ngupload fotonya gimana, terus pokoknya kita bisa mengcopy paste mereka lah yang udah berhasil. Insya Allah udah gampang kok, sekarang udah banyak media saking terbukanya. Jadi di YouTube juga banyak kan kisah-kisah orang sukses gimana mereka merintis usaha dari awal. Dan saya dulu jujur dari awal modalnya nol, jadi cuma uang tabungan dan uang dari syirkah teman. Sama sekali saya nggak minta ke saudara, ke orang tua, jadi murni pure itu uang tabungan kuliah sama uang temen. Orang tua saya malah nggak tahu kalau saya menjalankan usaha kurma ini. Setelah mencoba berjualan kurma ini, alhamdulillah laris dan saya fokus di kurma. Saya dulu awal-awal usaha itu kesulitannya itu di stok barang mas, karena memang ini kan susah barang yang langka di Indonesia. Jadi saya itu agak susah cari barang, susah cari stok-stok yang diperlukan. Tapi dengan itu tadi kita coba di Facebook, ada komunitas, beberapa komunitas, coba kita cari di Facebook, kita cari di Instagram, ternyata banyak juga ternyata yang menyediakan barang-barang tersebut dan bisa kita ambil dengan harga murah asalkan kita grosir. Jadi saya pertama nyetok barang itu karena makanan, sebagian besar yang saya stok itu makanan, kurma, kacang-kacangan itu banyak yang rusak mas. Itu nanti solusinya itu kita ambilnya itu sedikit-sedikit sesuai permintaan pasar. Nanti kita sesuaikan, misal permintaan tinggi kita ambil banyak, sedikit kita ambil sedikit, jadi kita tidak perlu menyimpan barang terlalu lama. Terus juga masalah penjualan, marketing itu, tapi alhamdulillah selama saya membangun ini alhamdulillah sih lancar. Marketing itu bisa lewat, kalau saya paling banyak itu lewat Instagram itu. Terus dulu juga saya sempat punya itu mas, grup sharing Promil Jogja. Sharing Promil Jogja itu sampai 500-an orang saya punya grup WhatsApp, 2 grup WhatsApp itu. Lah 2 grup WhatsApp itu saya kelola buat saling sharing masalah program hamil. Jadi teman-teman di grup WhatsApp itu program hamilnya pakai kurma muda dan buah zuriat. Dan alhamdulillah itu banyak banget yang berhasil. Terus sampai itu mas, pas ada anggota grup yang seminar di JIH itu, JIH sampai ngajak kerjasama. Jadi nanti kalau anggota grup Kurmanis mau melahirkan, terus reservasi di JIH itu nanti ada potongan. Tapi itu belum saya follow up sampai sekarang ajakan kerjasama itu, karena memang mengurus ini apa, kalau puasa Ramadan itu kan luar biasa permintaan kurma itu. Jadi sebenarnya masih kurang mas, misal kebutuhan kurma 100.000 ton gitulah, itu paling yang tercukup baru sekitar 60% atau 70%-nya, jadi masih kurang. Jadi saya masih fokus di kurma yang matang ini, kurma tamar buat kebutuhan Ramadan. Itu saya punya 2 grup itu juga sangat membantu, alhamdulillah baik-baik teman-teman. Jadi direkomendasikan ke temennya, jadi mulai terkenal. Karena mungkin saya juga di Jogja juga baru kita mungkin yang ada seperti itu. Pandai-pandai lah insya Allah melihat peluang dan berdoa, berusaha terus. Nanti kan marketing bisa kita sesuaikan zaman juga. Saya juga sering itu promote pad di Instagram ke akun-akun yang terkenal di Jogja, kayak akun Jogja Kuliner dan akun wisata Jogja. Saya sering juga promote pad ke mereka. Jadi insya Allah untuk tantangan-tantangan pasti ada solusinya. Kalau target, insya Allah saya udah bikin itu mas, master plan lah, kayak 2020 harus apa, 2021 apa, 2022 apa. Insya Allah saya ingin 2021 ingin sampai 7 cabang. Kalau sekarang kan masih 3, jadi 2021 itu nambah 4 lagi. Itu saya juga ingin menjadi salah satu toko kebutuhan muslim atau keperluan muslim yang terlengkap di Jogja. Target saya toko Kurmanis Jogja ini bisa seperti Indomaretnya orang muslim, jadi di mana-mana nanti ada, terus gampang dijangkau dan harganya murah.
Nah, jadi Kurmanis Jogja ini nanti harapannya ke depan bisa jadi Indomaretnya orang Muslim lah. Orang pulang umroh, nanti orang pulang haji cari oleh-olehnya gampang. Jadi nggak perlu beli di sana, nggak perlu kita repot-repot. Kita di sana cukup fokus beribadah, umroh fokus umroh, haji fokus haji. Di sini kita yang menyiapkan oleh-olehnya, di sini kita yang menyiapkan paketan-paketannya. Kan biasanya kalau orang pulang umroh pulang haji tuh nyiapin paketan, berapa paketan buat berapa tamu gitu, kita yang nyiapin, kita yang nyedain semua. Biasanya ada juga saya pesan kurma muda di sana, beliin, saya pesan buah ini, insya Allah kita bisa nanti mendatangkan dari sana. Pokoknya di sana fokus ibadah, nikmati tanah suci, insya Allah dah kita yang siapkan kebutuhannya. Jadi kedepannya seperti itu harapannya. Usaha kebutuhan muslim ini sebetulnya itu masih terbuka lebar, apalagi kuota untuk umroh, kuota untuk haji Indonesia itu ke depan semakin banyak dan sekarang kuota umroh itu 2 kali lipat dari 2 tahun lalu. Jadi sejalan dengan banyaknya travel umroh, biro haji, kita usaha kebutuhan, memenuhi kebutuhan oleh-oleh, kebutuhan makanan hasanah itu semakin banyak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau usaha apa, coba teman-teman bisa masuk ke sana. Teman-teman bisa kok sekarang banyak kita mendatangkan barang dari luar juga sudah gampang, atau nanti kita bisa kerjasama, insya Allah untuk hasilnya usaha ini juga sejalan dengan usaha travel umroh. Travel umroh kan sekarang di mana-mana itu pakai baliho gede-gede, otomatis kan sewanya tinggi, tapi mereka kok berani, berarti keuntungan mereka itu besar. Mereka sewa papan di pinggir jalan yang besar-besar, mereka iklan di mana-mana, endorse artis, berarti kan pendapatan mereka besar sekali karena memang kompetitornya masih sedikit, padahal pangsa pasarnya itu 80% penduduk kita itu muslim. Itu nanti teman-teman bisa hubungi Kurmanis Jogja di Instagram atau via WA 081 219 925 220, bisa. Nanti bisa saling sharing. Kebetulan saya juga menekuni usaha herbal atau produk kesehatan yang sesuai sunnah kayak madu, susu. Itu kan kalau di buku itu, bukunya Dr. Zaidul Akbar itu Juru Sehat Rasulullah, makanan organik gitu. Saya juga mencoba mempelajari itu, menekuni itu. Nanti kita bisa saling sharing tentang itu, produk-produk madu, habatus sauda, susu, itu bisa